Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Daud, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, judul kita malam ini orang pilihan. Katakan, orang pilihan. Saya adalah orang pilihan. 1, 2, 3. Saya adalah orang pilihan. Amin. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara, waktu saya duduk, Tuhan sama sampaikan apa? Tuhan berbicara buat saya. Jadi saya kasih judul, saya kasih judul tapi belum pas ya, sebelum itu oke, saya taruh judul saja. Tapi saudara tahu Tuhan itu hebat, waktu saya penyembahan Tuhan berbicara orang pilihan. Itu berarti Anda ada orang pilihan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Hidup Ambon adalah orang pilihan. Allah memanggil Anda, bukan saja Maria, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah direncanakan Allah jauh sebelum semuanya itu terjadi. Demikian juga dengan kisah Maria yang hadir sebagai ibu Yesus yang mengandung, melahirkan dan merawat, mengasuh dan memelihara Yesus di dunia ini. Maria dan orang tuanya berasal dari Nazaret, saudara, yang terletak di bagian utara Israel, di wilayah Galilea. Kira-kira 30 km di bagian barat Danau Galilea. Nah, pada zaman Yesus, Nazaret hanyalah sebuah kota kecil, hanya kampung saja, saudara. Desa, jadi tidak terkenal. Nah, panjangnya 2.700 meter dan lebarnya itu sekitar 200 meter. Nah, Maria ini adalah tokoh penting di Alkitab, Bapak Ibu. Setiap Natal kita selalu dengar khotbah-khotbah tentang Maria. Dan kisah hidupnya adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi. Kisahnya sangat menarik untuk disimak. Betul Bapak Ibu? Berbahagia orang-orang nama Maria di sini. Ya, dari sekian banyak wanita, Allah memilih seorang gadis kampung biasa yang sederhana. Allah pilih dia bukan karena dia miskin, bukan karena dia sengsara, atau dia kaya, atau karena dia punya semua, tidak. Allah pilih dia karena dia hanya gadis kampung biasa yang sederhana. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan jelas betul. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang tidak berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Berapa hari lalu, Bapak Ibu Saudara, seseorang menelpon saya. Dia bilang, "Mama, saya tuh mau bikin acara Natal. Uang saya sekian." Lalu saya berdoa, "Tuhan, saya tidak punya uang cuma ini." Lalu selesai doa, saya mau ke pasar untuk belanja. Tiba-tiba datang seorang bapak, dia membawa saya amplop dan dia berkata, "Ini ada titipan dari orang Muslim, memberikanmu uang." Jadi kemungkinan sudah mendengar mungkin acara Natal atau bagaimana. Singkat cerita, orang itu bawa uang dari orang Muslim itu, dan orang itu pergi dan dia melihat uang 2 juta dari orang Muslim itu. Kok saudara tidak bilang wow, tidak bilang wow?
Itu wow, saudara. Dia punya uang cuma sekian, tapi waktu dia berdoa, Bapak saya perlukan. Dan Bapak mencukup. Itu supranatural. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak mengenal dia kasih uang, suruh orang bawa, itu tidak mungkin. Itu supranatural, katakan supranatural. Dan gereja kita hidup dalam supranatural, bukan pikiran natural. Amin Bapak Ibu, kita bilang apa saja jadi. Nah, Mazmur 78 ayat 70 sampai 71. Firman Allah berkata tentang Daud. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dan dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Wow. Saudara katakan wow. Saudara saya penyembah sebelah Tuhan luar biasa itu kan pasti Daud lagi kotor-kotor Tuhan. Pasti dia lagi berpakaian yang tidak bagus kan di padang. Tapi dari situlah Tuhan angkat Daud. Dari situlah pilihan Tuhan jatuh untuk Daud. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara itu luar biasa. Sejak awal Allah telah memilih Maria dan menetapkan Maria sebagai ibu Yesus di dunia ini. Allah telah menyucikan diri Maria dari segala dosa. Bahkan sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Maria telah menjadi bagian dari rencana Allah. Bahkan jauh sebelum ia lahir di dunia ini. Dan Nabi Yesaya bernubuat dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di sana, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terjemahan lain berkata seorang gadis mengandung. Seorang laki-laki lahir dari seorang anak darah yang akan disebut Immanuel. Bagaimana mungkin seorang gadis bisa melahirkan Bapak Ibu? Jadi anak darah artinya anak gadis yang sudah agak besar dan belum menikah. Sudah besar-besar tapi belum menikah. Maksudnya seperti gitu. Nanti juga jodoh datang, amin. Iya, seperti gitu. Itu yang dibilang anak darah. Jadi bayangkan Tuhan sudah pilih Maria sebelum Maria ada di muka bumi ini. Sebelum dia lahir sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa anak darah itu, anak gadis itu, perempuan muda itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu, Maria adalah orang pilihan Allah. Katakan orang pilihan Allah. Luar biasa tuh. Maria ditentukan oleh Allah dan dipersiapkan secara khusus sehingga sejak dalam kandungannya, kandungan ibunya sampai besar, dia tidak pernah berdosa. Firman Allah berkata dia masih tetap perawan. Oleh rahmat dan anugerah Allah dalam perlindungan Allah, ia tetap berlindung. Ia tetap terlindung dari segala noda dosa. Ia hidup tanpa celah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemilihan seseorang untuk menjadi bagian dari sejarah kudus Allah adalah hak prerogatif Allah sendiri. Saudara bilang prerogatif. Ya, hak istimewa. Jadi kalau Tuhan pilih orang, jangan Anda lawan Tuhan. Seperti Anda itu lebih dari Tuhan. Kalau Tuhan Allah pilih seseorang, itu haknya. Prerogatifnya. Itu haknya, istimewa. Hak istimewa untuk pilih seseorang. Hak istimewa untuk Tuhan angkat seseorang, itu hak Allah. Makanya kalau Tuhan angkat orang yang Anda komplain. Kenapa bukan dia? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan dia? Kenapa dia? Amin. Ini gadis biasa, sederhana. Tinggal di kampung, tinggal di dusun yang kecil yang tidak terkenal. Sekarang baru terkenal kan Galilea. Tapi dulu tidak terkenal, kampung kecil. Lahir seorang gadis yang luar biasa. Yang disiapkan Allah. Dikhususkan Allah. Jadi itu haknya Allah. Hak istimewa Allah sendiri memilih Maria menjadi bagian dalam sejarah keselamatan. Amin. Jadi Allah memilih Maria karena Allah tahu Maria adalah wanita yang pantas. Katakan pantas. Untuk menjadi bagian dalam sejarah keselamatan. Dia pantas, saudara. Dan memang benar terbukti bahwa pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Katakan terbaik. Ya, kebesaran dan keyakinan hati Maria dalam menjawab panggilan Allah menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar sosok yang pantas. Ia tidak takut dan ragu sekalipun ia tahu, Bapak Ibu Saudara, dia tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, pasti banyak hal yang terjadi.
Tapi satu hal dia percaya, Allah yang telah memanggil dia lewat utusannya malaikat. Allah yang telah memanggil dia untuk rencananya yang besar ini akan tetap menyertai dan melindunginya. Amin Bapak Ibu. Allah panggil saudara untuk masuk dalam tujuannya. Jadi Maria sendiri dia tidak tahu apa yang mau terjadi di depan. Tapi dia bersedia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, katakan saya juga terpanggil. Bukan Maria saja, saya terpanggil. Saya terpanggil bukan untuk jadi orang kalah, tapi saya terpanggil untuk jadi pemenang. Saya terpanggil bukan untuk jadi orang gagal, tapi saya terpanggil untuk menjadi orang lebih dari pemenang. Saya dipanggil Allah karena saya pantas untuk itu. Saudara, kita punya hal-hal lain yang tidak dimiliki orang lain, dan karena itu Tuhan angkat kita, Tuhan promosikan kita, sekalipun orang komplain. Tapi kita dengan baik-baik, kalau sudah diangkat Allah, dipromosikan, jalan saja. Karena Tuhan yang mengangkat Anda, akan menolong Anda, akan menyertai Anda. Di kantor-kantor Anda bekerja, dapat promosi dari Tuhan, tetap orang sirik. Tapi Anda jalan saja, karena Tuhan yang mengangkat Anda, akan menyertai Anda. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, saya dipanggil untuk menjadi orang yang berhasil. Kita dipanggil untuk menjadi orang diberkati. Kita dipanggil untuk menjadi orang sukses di muka bumi. Bukan orang miskin. Tidak saudara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari catatan-catatan tentang Maria yang kita baca dari Lukas tadi? Yang pertama saya catat di sini, Maria bersedia menerima panggilan Tuhan. Dia bersedia Bapak Ibu. Kita lihat Lukas 1 ayat 30 sampai 38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana itu mungkin terjadi Tuhan, aku belum suami. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Coba lihat ayat 38. Kata Maria, Tuhan kasih ingat dia, saya punya saudara, saya punya family. Saya punya family. Elizabeth juga melahirkan dalam usia tua, karena bagi Allah tidak mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di firman Allah yang hidup dia katakan, saya hamba Tuhan. Maria berkata, saya hamba Tuhan, biarlah terjadi seperti yang kau katakan. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Amin. Biarlah itu terjadi, saya hamba Tuhan. Biarlah terjadi seperti yang kau katakan. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Saya hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya percaya Maria bukan sekedar Maria yang sederhana. Tapi dia pasti diajar oleh orang tuanya tentang Taurat. Dia pasti diajarkan bagaimana tentang nubuatan-nubuatan. Dan dia pasti sudah belajar tentang itu firman Tuhan. Tentang nubuatan Nabi Yesaya. Makanya dia bilang, Tuhan, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia bersedia, aku bersedia Tuhan untuk jadi hambamu. Aku bersedia Bapa. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau Anda menerima panggilan Tuhan, katakan, aku bersedia. Di gereja ini Anda terpanggil untuk buat apa? Mungkin sapu-sapu, katakan, aku bersedia Tuhan. Ada orang lain tidak bisa sapu, tapi Anda bisa sapu ngepel, katakan, puji Tuhan. Itu bukan pekerjaan hina, saudara. Bukan yang naik khotbah di sini dan singer-singer worship leader, lalu itu mulia. Lalu kita sapu-sapu itu tidak mulia. Siapa bilang? Itu dulu pekerjaan saya. Siapkan rumah, pel rumah, masak untuk orang datang doa. Itu pekerjaan saya. Tapi saya suka melakukannya karena saya terpanggil untuk hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, respon Maria itu luar biasa. Tapi berbeda dengan hamba-hamba Tuhan zaman dulu. Ada dua hamba Tuhan yang saya catat tentang Musa tuh. Waktu Tuhan panggil dia dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Kita lihat respon Musa terhadap apa yang Tuhan katakan buat dia. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada
kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13. Tetapi Musa berkata untuk kedua kali, Tuhan, dia bilang, Tuhan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, jangan aku. Betul Bapak Ibu? Maria bilang, aku bersedia Tuhan. Aku bersedia untuk lahirkan bayi Yesus, aku bersedia. Tapi beda dengan respon Musa. Tuhan, aku berat lidah. Tuhan, aku tidak bisa bicara. Karena pengalaman masa lalunya. Ketika dia membunuh itu orang Mesir. Apa reaksi orang-orang Israel? Seharusnya Musa luar biasa ya. Saya sudah bantu beta itu, sudah bantu beta. Waktu kemarin dia baku pukulin beta, saya sudah bantu beta, saya sudah bunuh dia. Tapi yang terjadi, siapa yang kamu? Kamu siapa? Kamu mau jadi hakim di antara kami? Kamu siapa? Peristiwa itu mulai tersebar, makanya Musa melarikan diri 40 tahun ada di padang untuk menjaga kambing domba Jitro mertuanya. Maka Tuhan bilang, Musa, kemari aku utus kamu pergi. Tuhan, beta saya bisa bicara. Tuhan, beta nikah aku Tuhan. Tuhan tahu dari dulu beta saya bisa bikin apa-apa. Sama dengan Yeremia, saudara. Waktu Tuhan panggil Yeremia, pasal 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Ini respon dari dua hamba Tuhan. Beta bisa Tuhan. Saudara, apakah Musa itu berat lidah? Apakah Musa gagus yang bisa bicara? Tidak, saudara. Tetapi Musa takut bicara tentang kebenaran. Karena kalau bicara tentang kebenaran untuk bangsa Israel, kita semua tahu mereka adalah kaum pemberontak. Mereka adalah orang-orang menentang Tuhan, melawan Tuhan, bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan. Makanya waktu Tuhan panggil mereka, Tuhan, ya saya bisa Tuhan, beta pengen takut. Beta bisa bicara, Tuhan suruh orang lain. Tidak mudah bagi mereka untuk berbicara kepada bangsa Israel. Tegar tengkuk, kepala batu, suka melawan, suka menentang. Tidak mudah bagi mereka untuk menyatakan kebenaran. Setiap kebenaran yang disampaikan, orang Israel tetap berontak, tetap melawan. Bapak Ibu diberkati. Jangan melawan, saudara. Terima saja firman itu. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu diberkati? Bisa bilang kiri kanan, beta diberkati. Ya. Aku tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan bilang, kamu bisa. Saya ciptakan kamu punya lidah. Pergi, bawa umat Israel keluar. Sudah waktu untuk kamu naik jabatan, jadi pemimpin. Bawa orang Israel keluar dari Mesir. Kamu bisa kok. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan panggil Anda untuk bekerja di gereja itu satu pekerjaan, lakukan dengan baik. Jangan Anda bersungut, jangan Anda mengeluh, jangan Anda hitung-hitung pekerjaan itu. Dan jangan Anda jadi penonton di gereja. Anda harus bekerja. Amin. Saya percaya semua lelah toh. Lelah kasih. Lelah, latihan terus suara sakit. Yang sering menyanyi, tolong berdoa. Hari ini ada Natal, aku mau berdoa untuk ini. Itu baru bilang, orang sering lihat Anda tapi Anda berdoa. Itu pekerjaan saya, saudara. Setiap saat dari suami saya masih hidup. Cuma karena saya sekarang di depan. Waktu doa saya singkat. Karena saya harus menyiapkan firman Tuhan. Tidak gampang, saudara. Mungkin orang bilang, gampang saja, bagi beta tidak. Karena beta harus tunggu Tuhan bicara. Tuhan apalagi, Tuhan apalagi. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita pelajari dari catatan tentang Maria, menyimpan firman Tuhan. Maria menyimpan firman Tuhan dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 19. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Bahkan ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret bersama Yesus. Tetapi di dalam asuhan mereka, ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ini peristiwa 12 tahun. Yesus pergi dengan orang tuanya di Yerusalem untuk acara Hari Paskah. Waktu perjalanan pulang ke Nazaret, dicari-cari ini Yesus di mana sih? 12 tahun kan harus dalam asuhan orang tua. Cari-cari sepanjang jalan 1 hari. Cari-cari kaum kerabat, keluarga, famili, tidak ada. Mereka kembali ke Yerusalem. 3 hari mereka cari Yusuf di Yerusalem. Ketemu dia di Bait Allah. Itu ayahmu dan ibumu mencari kamu. Siapa ayahku? Siapa ibuku?
Firman Tuhan tadi bilang, Maria menyimpan semua itu di hatinya dan merenungkannya. Menyimpan berarti memelihara dan menjaga. Maria menyimpan segala perkataan itu di hatinya. Perkataan mana? Perkataan Tuhan melalui utusannya, yaitu malaikat pada saat itu. Sekarang malaikat tidak datang bicara buat Anda. Tuhan Allah bicara melalui kami hamba-hamba Tuhan untuk Anda. Katakan amin. Jadi bukan sekedar menyimpan firman kemudian lupakan lalu biarkan firman berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Yang disampaikan utusan Allah itu harus melekat di hati kita. Amin. Firman Tuhan jangan biarkan berlalu. Bapak Ibu Saudara harus ingat firman Tuhan itu diingat. Amin. Dipelihara, dijaga, terus menerus, disimpan di dalam hati. Amin. Ya. Yang seperti nyala api sebentar saja lalu padam. Melayani, tiba-tiba hilang. Gitu. Maria tidak, dia tetap melayani. Orang mau bilang terima kasih, saya bilang terima kasih, tetap melayani. Amin. Nanti kan upah Tuhan kasih buat kita. Sudah tahu tempat penyimpangan segala persoalan dan masalah baik buruk. Yang paling aman di muka bumi adalah hati. Kata simpan uang di ban itu tempat aman. Kalau zaman dulu simpan di bawah kasur dan di bawah bantal. Orang tua simpan uang-uang di bawah bantal atau kasur. Atau taruh di tali kain, ikatkan di tali kain supaya jangan anak-anak pencuri. Mama-mama kan pakai kain kebaya, jadi ini nih bukan ikat pinggang pakai bukan, itu taruh uang. Mereka punya ikat pinggang itu ada, mereka taruh seleten di sini atau sen juga, tapi mereka biasa taruh paneti untuk jaga uang-uang tuh anak-anak atau cucu-cucu pencuri atau laki pencuri. Tapi sampai sekarang tidak ada lagi, amin. Semua taruh di ban, amin. Iya, bisa senyum dulu kiri kanan, jangan tegang. Iya, amin. Bilang simpan firman Tuhan. Simpan firman Tuhan. Jangan simpan hal buruk, negatif. Jangan simpan hal-hal yang membuat Anda menderita. Jangan simpan kehidupan masa lalu Anda, anak muda, amin. Ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, jangan simpan hal yang sudah berlalu. Sudah berlalu, kenapa diingat? Masa lalu biar berlalu. Song-song masa depan yang akan datang. Biar berlalu. Semua penderitaan masa lalu biarlah berlalu. Seseorang telepon sama mama, beta bapak lecehkan beta, perkosa beta, lalu beta rasa rendah. Bapak selalu sumpah beta. Saya harap bapak-bapak hidup Ambon tidak ada seperti gitu. Itu anakmu, sayangi dia, cintai dia. Jangan lecehkan dia. Saya berdoa, saya bilang kamu baik. Kamu wanita baik-baik. Tuhan sayang kamu. Jangan ingat bapamu, tetap ampuni bapamu. Kuatkan hatimu untuk maju ke depan. Untuk meraih janji Tuhan. Amin. Mungkin orang bilang Anda sudah hancur. Siapa bilang? Anda tidak hancur, Anda punya masa depan. Yang penting Anda cari Tuhan. Anda mengasihi Tuhan. Jadi sakit hati, luka hati, pahit hati, kebencian, dendam, amarah, semua itu membawa Anda pada penderitaan yang panjang. Jadi stop sudah. Jangan tahu benci orang, saudara. Nanti Anda mati sebelum waktunya. Mati karena sakit hati. Orang pakaian warna-warni, Anda mau muka brot. Masalah, saudara. Orang lagi bahagia, Anda punya muka satu. Tapi sampai sini tidak ada, amin. Buat semua jadi hati, saudara, jangan dengan hal-hal itu di hati yang sakit. Iblis ingat terus. Kalau iblis kasih bilang setan udah pergi berangkat. Hatiku menyimpan firman Tuhan. Nah, di malam yang berbahagia di mana kita merayakan Natal malam ini, biar firman Tuhan kita renungkan. Yosua 1 ayat 8 berkata, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan lupa perkatakan dan renungkan siang malam. Siang malam bilang akan supaya Anda bertindak hati-hati. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan minta nasihat orang fasik. Ada banyak hamba Tuhan di gereja yang diurapi Tuhan Allah. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemos. Stop pencemos sudah. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Dan yang merenungkan itu siang malam. Yes, katakan amin. Makanya Anda subur toh. Malam ini semua warna-warni. Itu subur namanya. Amin. Subur keseng. Subur, kata semua subur. Nah, karena itu renung firman terus. Hati suka terus. Walaupun kiri kanan pohon-pohon natal suka senai. Gorden-gorden sopa-sopa baru semua sudah informal. Santai saja. Amin. Anda sempurna beta juga sempurna dari dulu sampai orang sini. Parlala saja, siapa mau kasih naik, siapa mau kasih turun. Saya perlu kata berdiri jadi ponderan di rumah. Amin. Ponderan berdiri binci sebelah. Itu
Terus yang guna. Tapi saya percaya jemaat hidup Ambon adalah orang-orang luar biasa. Saya usah bikin susah pada bikin kue-kue dan kacang-kacang. Jangan bikin akal lagi. Beruang habis saja. Siapa mau datang? Tuhan Yesus datang makan saudara pun kacang bawang. Tidak. Tuhan sen datang makan akan. Tuhan sen turun perli Anda pun gordeng. Tidak. Saudara dengar, kalau Anda tidak punya gorden, dengar. Saya punya gorden, itu tidak pernah ganti. Tidak pernah. Nanti tanggal 23... 24 pulang ibadah Natal, saya sudah rendam dari sore, pulang saya gantung. Nanti esok pagi saya bangun 25 itu karena kita tidak gereja kan, lalu kasih bersih, harum-harum saya pasang ulang. Jadi saya tidak punya gorden saudara, yang merah muda itu. Nah kemarin baru saya ganti gorden. Saya bilang kamu tetap kokoh berdiri di situ. Saya tidak akan ganti-ganti kamu, tidak ada kekuatan untuk ganti kamu. Berdiri saja dengan manis. Karena tidak ada orang datang untuk lihat kamu, yang lihat kamu saya. Jadi tenang saya di situ. Amin. Sudah sampai capek-capek kemana? Kepala sakit, orang namanya di pasar. Berapa? Cari kain gorden di pasar Mardika. Yesus tahu pasar Mardika itu kalau Natal begini nih, aduh padat. Katakan padat. Padat tapi saudara mau pergi. Itu yang beta heran. Santai saja duduk makan kue sabuas selesai. Amin. Sing ada kue nata juga tong hati tetap sukacita. Amin. Kita mau kue keju, ingatannya darah tinggi. Stop yang kue keju tuh. Oke, saya percaya kita diberkati. Yang ketiga, Maria membayar sangat mahal untuk sebuah panggilan. Saudara, kalau Anda terpanggil untuk melakukan sesuatu atau melayani Tuhan, tidak gampang saudara. Tidak gampang. Apalagi panggilan untuk melayani Tuhan. Tidak gampang saudara untuk melayani Tuhan, tidak gampang saudara. Maria bayar sangat mahal. Pertama Tuhan, nanti Yusuf bilang apa? Yusuf pasti cerebeta, saya supigi dia laki-laki siapa? Saya selingkuh dia siapa? Nanti orang tua dan saudara-saudara bilang apa? Nanti teman-teman bilang apa? Nanti tetangga bilang apa? Orang gereja bilang apa? Kan tradisi Yahudi pasti aku dirajam batu, aku belum bersuami, aku sudah hamil. Tapi saudara tahu, Maria tidak mengeluh dengan panggilan dan pilihan Tuhan untuk dirinya. Maria melewati semuanya. Dia menyimpan semua perkataan daripada Tuhan lewat utusannya malaikat. Dia simpan di hati. Oh beta percaya pasti Tuhan jama Yusuf punya hati untuk bisa terima beta, untuk bisa mengerti. Betul tuh saudara? Apa yang terjadi? Walaupun Yusuf berniat pergi, tapi Tuhan Yusuf ambil dia. Itu cara kerjanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya ambil dia, karena dia bukan lahir. Karena bukan dia mengandung sembarangan. Dia disiapkan, dia masuk dalam rencana Tuhan. Yang luar biasa. Jadi Maria tidak mengeluh dengan panggilan itu. Maria melewati semuanya karena simpan firman Tuhan. Katakan simpan firman Tuhan. Nah, simpan sakit hati lah. Malam Natal ini pulang polo laki, polo bini. Jangan simpan lagi tahu banyak. Saya ada kue di rumah muka manjilin laki. Di kantor saya mau pulang uang, katong beli kue sabu anak-anak. Saya perlu balik hope saja. Isap cukup. Jangan terlalu susah terlalu saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjumpaan supranatural yang dengan malaikat itu membuat dia tetap kokoh berdiri. Oh Tuhan, terima kasih, aku istimewa, aku dipilih menjadi ibu Yesus di muka bumi. Aku tahu Tuhan pasti tolong aku. Saudara, kalau Tuhan angkat Anda, dengar baik-baik. Kantor-kantor dengar, Anda yang duduk di pemerintahan dengar. Yang jadi kepala bagian, kepala dinas, asalnya kepala geng, kepala seksi atau apa saja di kantor dengar Bapak Ibu Saudara. Anda harus siap. Harganya tuh mahal. Orang cibiri Anda, orang sesuka Anda, orang buang muka dari Anda. Itu Anda akan mahal. Tapi saya mau bilang kan Tuhan sudah angkat Anda. Ingat itu firman Tuhan. Makanya dia dan sahabat tuh mau pergi sekolah. Mari sini. Dia mau sekolah hamba Tuhan. Di mana? Di sana mah. Lalu mana dong firman. Dia non dapat tuh tunjukkan berbeda. Pulang lalu doa puasa, lalu ditanya Tuhan kasih firman Tuhan, lalu kamu kembali perbeta, bilang firman Tuhan itu di mana, baru kamu pergi. Karena itu suami saya bikin akun untuk Pastor Ana. Waktu Pastor Ana mau pergi itu, Bapak beta mau kuliah Singapura. Hah? Singapura? Kate-kate sana. Gitu. Nanti baru ke Singapura. Mana sih firman Tuhan? Pergi dulu baca firman Tuhan, datang. Jadi dengar, mereka pergi, mereka datang, mana firman Tuhan? Mereka kasih mereka firman Tuhan, tahan itu, pegang itu. Karena pelayanan tuh banyak air mata, banyak tangisan. Jadi waktu mau menangis tangisan, buka itu yang waktu Tuhan panggil ke orang tuh. Maria pegang itu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya dia kuat dan berdiri. Saudara, apakah cuma sampai di situ?
Firman Tuhan berkata, Maria harus menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer dari Nazaret ke Bethlehem dalam keadaan hamil besar. Apakah dia mengeluh? Tidak. Tidak ada penginapan yang mereka dapatkan di Bethlehem. Yang ada cuma kandang binatang dengan udara yang sangat dingin untuk Maria harus melahirkan. Setelah itu harus lari ke Mesir mengungsi karena bayi Yesus terancam dibunuh. Nah, tadi saya bilang waktu 12 tahun pergi ke Yerusalem. Lalu dicari sama 3 hari ketemu. Nah, dalam Injil Lukas dikatakan di situ, Lukas 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Kan dia berkhotbah. Ini berkhotbah untuk pemuka-pemuka agama, anak umur 12 tahun. Makanya ibunya tercengang-cengang. Ayat 49. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan aku cemas mencari engkau. Kau ini cemas. Kau bingung mencari Yosef di mana? Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Dan Maria menyimpan hal itu di hatinya. Dia berjalan sesuai dengan setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan tadi yang kita baca dalam Lukas itu. Semuanya terjadi. Kemudian kunjungan-kunjungan orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Maria simpan semua itu di hati. Dia renungkan, oh klop terjadi dengan apa yang Tuhan sampaikan buat dia. Kemudian perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 4. Ini kan sudah ada apa-apa lagi, anggur sudah habis. Kata Yesus kepadanya, ya mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, ibu mau apa? Kita belum bisa bikin, saatku belum tiba. Saudara bisa bayangkan, Maria bisa terluka. Apalagi di hadapan banyak orang tadi itu. Kenapa cari beta? Bukankah beta harus ada di beta bapak rumah? Tapi Maria tidak pernah terluka sekalipun. Karena dia tahu apa yang disampaikan malaikat. Dan dia renungkan semua terjadi. Betul Bapak Ibu? Maria tidak tersinggung. Anak kalau mau melayani Tuhan, saya bilang jangan tersinggung. Maria tidak tersinggung. Dia tidak menyampaikan semua perkara, menyimpannya di hatinya. Maria ingat apa yang malaikat sampaikan buat dia. Maria ingat pesan Tuhan buat dia. Jadi dia tersinggung waktu Tuhan bicara begitu. Mungkin kita bisa bilang, anak ini kurang ajar. Tidak. Maria tahu siapa Yesus. Dia bukan orang biasa. Dia itu Allah. Dia itu Tuhan yang turun ke bumi melalui kandungan Maria. Jadi Maria tahu semua dan simpan itu di hatinya. Jadi Anda tidak perlu mengeluh karena melayani Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan namanya di gereja. Jangan Anda mengeluh dan tersinggung. Sedikit saya tersinggung. Kalau Anda mau melayani tidak bisa tersinggung. Kalau Anda mau melayani, Anda tidak bisa tersinggung. Katakan jangan tersinggung. Susah kalau melayani orang tersinggung. Sedikit buang muka, sedikit yang mau ada lagi. Sedikit lari. Lari sana, lari sini. Kok lari lapangan merdeka saya saudara. Jangan tersinggung terlalu banyak. Melayani Tuhan tuh begitu sudah. Itu bayangkan Maria bisa bilang, Tuhan, kan aku ini melahirkan Tuhan. Aku ini kan melahirkan Yesus. Lalu kenapa harus di kandang yang hina? Kenapa harus anak itu taruh di dalam palungan? Di dalam binatang buas punya tambah makan? Kenapa bukan di penginapan? Dia bisa bilang begitu saudara. Kenapa taruh kau di hotel ini? Tinggal siu saja. Saya tinggal di hotel-hotel murah, saya tidak masalah. Yang penting saya tidur. Amin Bapak Ibu saudara. Kok semua nggak saya heran-heran. Saya kalau tidak hotel murah biasa saja. Bagi saya akan tidak mengurangi damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Tuhan kenapa begini? Tuhan mengapa begini? Kan Tuhan beli beta. Lalu kenapa harus begini? Tidak saudara, lewati saja. Jalani saja. Itu. Jadi kalau Anda melayani Tuhan tidak boleh tersinggung apapun. Sakit hati lalu lari. Telepon bagaimana saya angkat telepon kasih mati telepon. Itu sebilang mana di bawah, saya kalau kasih mati telepon, satu saat saya rasa, bagaimana saya telepon orang-orang saya angkat. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan saya angkat telepon. Kemarin pas dia bilang, mama orang-orang ini mesti taruh ini kobra pun taring boleh. Lalu kobra gigi dong pun tangan-tangan semua angkat itu telepon. Ini lelucon saja bikin kita lucu-lucu di doa hamba Tuhan. Karena Bapak Rian sama si tegang yang Bapak Roni tambah saya juga kita tegang. Jadi waktu bilang kasih masuk ditaring kobra aja malah gigi dong pun tangan saya angkat-angkat keton telepon. Tapi itu tidak benar, itu salah. Jadi kita berdoa Bapak Ibu Saudara kalau telepon itu penting. Apalagi dari hamba Tuhan Anda angkat. Katakan angkat.
Karena siapa tahu Anda mau dapat berkat, Anda semua angka. 2 hari kemudian, Mama telepon kenapa saya angka? Aduh, kepala dah sakit. Ya, itu mau nasi kuning baru saya. Kalau beta tahu nasi kuning, beta so angka. Itu dia. Kayaknya angkat telepon. Semua sukacita, amin. Iya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengakhiri panggilan Tuhan dengan kemenangan. Maria sadar walaupun Yesus adalah anak yang dia lahirkan, dia rawat dari kecil sampai besar. Tetapi Yesus tidaklah menjadi miliknya. Yesus itu milik Tuhan, bukan Maria. Maria melakukan tanggung jawab sebagai ibu yang baik. Lahir, jaga, rawat, dan ada bersama-sama dengan Yesus. Ibu-ibu jadi ibu yang baik, amin. Rawat anak-anak tuh. Jangan terlalu banyak, cerita terlalu banyak, main game terlalu banyak. Kasih anak pun ingos, begitu malele. Badan talanjang. Lari ke sana, lari kemari. Naik mangga, naik doriang. Naik cengke. Ya, itu contoh. Jaga anak-anak tuh, rawat dong baik-baik. Anak tuh orang hebat. Nanti sebentar Anda lihat Anda pun anak-anak main ukulele di sini. Waktu saya lihat mereka main ukulele, saya bilang, wow luar biasa kali ini. Kenapa semua anak tidak bisa main? Cuma beberapa ini, dong belum bisa. Mama yang ketong ajar cuma ini. Saya harap kali ini, tahun-tahun depan itu, kasihnya mereka. Karena itu anak-anak pintar, pandai. Itu sangat luar biasa. Pas Lady ajar mereka tuh kemarin, saudara, karena mereka berdiri. Kan ukulelenya licin-licin di baju. Pas dia bilang, ulang turun. Naik kembali lagi. Berdiri, taruh. Sini, berdiri sini. Karena di belakang pendek-pendek. Turun. Naik kembali. Belum lagi, turun lagi. Saya bilang, darah Yesus. Pastor Ana ada makanan, badong kasih. Yang ada, saya bilang, mau pulang jangan, mati lapar. Itu lapar, kata nong tuh saja lapar. Jadi saya bilang, Pastor Edi tolong, kalau begitu cepat-cepat dong naik, kamu kan mau pulang. Karena dong lapar. Gitu. Lalu dong sebentar kali ini, karena itu licin, duduk di sini. Bisa duduk bersila, nah sebentar ketemu lihat orang. Kau tepuk tangan untuk anak-anak kita yang luar biasa. Semua dari guru-guru atau pembina anak yang hebat. Dan kebanyak pembina anak. Mengajarkan anak-anak yang luar biasa. Anda mungkin orang biasa saja, tapi Anda dipilih khusus. Tidak semua orang dipilih untuk masuk dalam panggilan itu. Tapi Anda dipilih karena Anda punya hati. Melayani anak-anak itu yang gampang saudara. Lari ke sana, lari ke mana. Kemarin ke kali ini saja tuh bilang, nomor nanya. Tuh bilang ke kali ini sudah kali sekali nih. Cuma mau kasih naik dong. Itu saya sih baku melawang saudara. Baku melawang. Tapi itu anak-anak kita senang lihat saudara. Halo semua diberkati. Ya, dia betul bilang, wow kira kata ulang 3 kali. Bayangkan kalau Pastor Edi bikin 5 kali. Belum lagi yang menyanyi-nyanyi di sini. Saya ulang. Saya dalam hati ini untuk nong kuat. Kalau saya nong lari dari panggung. Dia bilang Pastor Edi cari orang lain. Aku tidak. Gitu, tapi bagus, saya itu mental hebat, dapat dia menyanyi, kan dia sumber menyanyi habis, yang tadi itu performance di muka sini itu diulang-ulang saudara. Ya, kalau junior siapa junior kan dia kuat. Tapi bayangkan macam Anton Rapi, nong kecil saudara. Nah, tapi sangat terima kasih untuk satu hal yang luar biasa tadi saya bilang wow itu luar biasa. Senang melihatnya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda sudah tahu melayani malam ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika semua orang menghina Yesus, menjauh Yesus termasuk saudara-saudaranya, mari tetap setia mendampinginya. Kalau orang-orang hina anak-anak Anda, ibu-ibu dengar. Kalau orang-orang hina anak Anda, peluk dia. Bilang kamu tidak seperti orang itu bilang. Kamu itu orang hebat. Kamu itu orang luar biasa. Kamu pemimpin masa depan. Anda harus ada di samping anak Anda. Untuk kasih hibur dia. Untuk kasih kuatkan dia. Kalau dia punya nilai bagus. Lalu guru-guru kasih nilai tidak baik. Dikasih tukar dari orang lain. Pasti bisa. Saya nggak apa-apa. Naik kelas 2 saya ranking tuh. Mungkin ranking 3. Asalnya lantai 1. Saya nggak apa-apa. Nanti ke depan Tuhan angkat saya. Hibur dia. Kuatkan dia. Teguhkan dia. Amin. Dia bilang anak buta huruf bodoh. Bodoh sama si bapak. Memang bapak bikin dosa. Akhirnya anak bodoh. Lalu mama saya bikin dosa, mama juga bikin dosa toh, amin. Di sini tidak ada tempat lain saja. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saudara-saudara Yesus tidak mendukung pelayanan Yesus. Saudara-saudara Yesus mengejek Yesus. Saudara-saudara Yesus tidak percaya pada Yesus. Ketika Yesus pikul salib dalam perjalanan panjang dari Yerusalem ke Bukit Golgota, saudara-saudaranya tidak ada buat Yesus. Sangat menyakitkan. Sebenarnya kalau dalam kondisi gitu, ada orang-orang dekat kita. Orang-orang dekat yang tolong kita. Tapi saudara-saudara Yesus tidak ada. Mereka malu punya saudara buat Tuhan Yesus. Mereka ejek Yesus.
Tapi saudara, seorang ibu yang baik, Maria tetap menyaksikan dan mendampingi Yesus sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab dengan panggilan yang Tuhan berikan buat dia. Saudara, jangan kerja panggilan Tuhan tuh tengah-tengah atau sadikala pergi. Kerja akan sampai akhir hidup Anda. Amin. Jangan Anda terpanggil untuk lakukan satu pekerjaan di rumah, habis itu Anda pergi. Nanti 3 tahun, 5 tahun Anda muncul. Jangan, lakukan sampai akhir hidup Anda dengan baik. Tapi saudara, apakah Yesus marah mereka? Yesus mengampuni saudara-saudaranya. Yesus mengasihi mereka, sekalipun mereka menyakitinya. Amin. Amin Bapak Ibu, saudara-saudaranya tidak ada. Bapak Ibu rasa sakit ke saya? Waktu ketemu masalah, orang-orang dekat saya ada. Justru hina, justru ejek. Saudara-saudaranya malu punya saudara buat Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya mereka bangga dengan Tuhan Yesus. Mereka berubah. Setelah kematian Yesus mereka berubah. Puji Tuhan. Mereka tidak lagi ejek Yesus. Mereka tidak lagi hina Yesus. Mereka tidak lagi meninggalkannya. Tetapi mereka pada akhirnya melayani pekerjaan Tuhan. Yakobus saudara Tuhan Yesus yang tadinya malu punya saudara, punya kakak buat Yesus. Yang tadinya ejek Yesus. Yang tadinya tidak peduli dengan Yesus. Yang tadinya biarkan Yesus menderita. Yakobus firman Allah berkata, akhirnya dia menjadi gembala senior di Yerusalem. Luar biasa bukan? Yesus mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Siapa yang menyakiti hati Anda malam ini? Ampuni mereka. Siapa yang melukai hati Anda? Ampuni mereka. Dan simpan perbuatan mereka di hati Anda. Amin Bapak Ibu. Maria berdiri dengan teguh dengan lapang dada di kaki salib Yesus. Amin. Dan mempersembahkan buah hatinya yang dia cintai untuk memenuhi rencana keselamatan Allah bagi dunia. Maria menyimpan dan merenungkan nubuat Simon di Yerusalem pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Dalam Lukas 2 ayat 34-35. Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan banyak orang. Ia akan menjadi tanda dari Allah yang akan ditentang oleh banyak orang. Dan dengan demikian terbongkar isi hati mereka. Kesedihan akan menusuk hatimu seperti pedang yang tajam. Saudara bisa bayangkan waktu Yesus memikul salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Maria ada di situ, ibunya ada di situ dan menyaksikan semuanya. Hati ibu mana yang membiarkan anaknya seperti itu? Dan di kaki salib Yesus, Maria berdiri di situ dan menatap Yesus. Karena dia tahu Tuhan panggil dia untuk hal ini. Dia berdiri kokoh, teguh. Sebagai anak, Bapak Ibu Saudara diberkati, Maria tidak pernah tinggalkan Yesus. Maria ada di situ. Ibu-ibu jangan pernah tinggalkan anak-anak. Jangan tinggalkan mereka. Jaga anak-anakmu dengan baik. Tuhan kasih anak-anak untuk Anda. Itu berarti Tuhan tahu Anda bisa. Anda mampu, jangan biarkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Maria melaksanakan tugas sampai akhir hidup Yesus di tiang kayu salib. Selesai tugasnya, panggilannya. Seperti tadi dia bilang, saya siap Tuhan. Dan dia melahirkan rawat sampai selesai. Yesus meninggal dan pulang kembali ke surga. Itulah sebabnya dia seorang wanita istimewa. Dan Bapak Ibu Saudara, dari pihak Yesus sebagai anak yang tahu balas budi. Tadi saudara ingat, tadi Bapak Ibu Saudara Tuhan ingatkan saya waktu saya tulis ini, hati saya hancur sekali. Sebagai anak yang tahu balas budi, di dalam penderitaan yang sangat berat itu, tekanan yang amat sangat berat di kayu salib itu, Yesus berkata, dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan itulah mereka lakukan. Di dekat salib berdirilah ibu Yesus, bibi Yesus, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya berdiri di samping pengikutnya yang karib, ia berkata, dialah anakmu. Ini firman Allah yang hidup ya. Iya. Jadi waktu di kayu salib itu, Yesus lihat ibunya ada di situ. Dan dia percayakan ibunya kepada sahabat karibnya. Siapa sahabat karibnya? Yohanes. Ibu. Dia berkata, Yohanes, dialah ibumu. Ibu, itu anak. Jadi Tuhan mau bilang, selesai tanggung jawab ibu dengan baik. Melahirkan dan merawat saya dengan baik. Tapi ibu, saya mengasihi ibu. Saya akan pergi kembali kepada Bapa. Saya akan kembali ke surga.
Tapi saya percayakan sahabat karib saya, teman baik saya, kawan baik saya, yaitu Yohanes. Yohanes, itu ibumu. Aku akan pergi, tapi jangan lupa, itu ibumu. Yesus mempercayakan Yohanes untuk menjaga ibunya, karena saudara-saudaranya tidak ada di situ. Teman, sahabat karib, teman baik. Yohanes, itu saya punya mama. Tolong rawat bantu di sebuah rumah. Ibu, saya tidak ada. Saya sudah kembali kepada Bapak, terima kasih. Ibu sudah layani saya dengan baik. Dia tahu saya, dia mengerti saya. Dan dia akan sayang ibu seperti saya sayang ibu. Itu tadi sore Tuhan sampaikan itu buat saya. Dan saya bilang, saya duduk, saya bilang, saya air mata saja. Atau saya bilang luar biasa Tuhan. Yesus tahu balas budi. Yesus tahu balas budi sebagai anak. Dia bukan anak saja yang dirawat, tapi dia tahu balas budi. Dia tahu balas budi mamanya yang telah mau dia ada di bumi. Di gereja ini Anda punya orang tua rohani. Jangan biarkan mereka menangis. Jangan biarkan mereka sedih. Layani mereka dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu anak yang tahu diri. Anak yang tahu diri. Anak yang tahu diri. Katakan beta ya anak yang tahu diri. Beta anak yang tahu diri. Anak yang tahu diri. Artinya dia sayang, dia punya mama. Dia sayang, dia punya ibu. Dia sayang, dia punya orang tua. Di rumah Anda punya orang tua ada. Tapi di gereja ini, Anda punya orang tua buat saya. Anda punya ibu buat saya. Saya mendoakan Anda, melayani Anda, berkhotbah untuk Anda. Ada banyak harga yang saya bayar mahal. Tapi saya kokoh berdiri. Karena itu panggilan Tuhan bagi saya. Ketika pimpinan saya datang dan berkata, ini SK buat ibu. Saya tidak tahu bilang apa. Kami tidak mau mendengar jawaban ibu. Karena SK ini sudah ada di tangan ibu. Lakukan. Dan tidak gampang saudara berdiri. Itu yang suami saya bilang buat saya. Tidak gampang jadi hamba Tuhan. Apalagi gembala. Saudara, saya mau ingin kasih kesaksian karena Tuhan kasih ingat saya tentang kesaksian. Saya bertobat saya bertobat umur 23 tahun. Jadi di rumah itu saya ingat saya pernah pulang. Jadi saya bilang Maria tadi, saya ingat saya pulang kan, tetangga-tetangga kami kan banyak ponakan-ponakan saya. Jadi saya ajar ponakan-ponakan saya itu untuk menyanyi. Lalu sekitar rumah kami datang, duduk semua. Lalu saya ajar mereka nyanyian. Ajar mereka nyanyian, saya baca firman Tuhan, saya doakan mereka. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mereka kebanyakan sudah di luar, sudah jadi anak Tuhan. Lalu datanglah orang-orang yang ada di kampung. Tidak boleh di situ. Karena mereka itu menyembah batu-batu. Jadi saya ini menyembah batu. Jadi tidak boleh datang untuk di rumah saya. Melihat saat itu anak-anak itu tidak ada. Saya tahu perasaan Maria tertolak di tengah kampung halamannya. Tidak gampang, tapi wanita peneroboslah yang bisa menerobos tradisi adat istiadat. Saya menangis saudara. Dan saya ingat mereka datang tegur di rumah kami. Dan kakak saya bilang, dia kan tidak buat dosa. Dia akan ajar anak-anak, dia berdoa dengan mereka, dan dia kasih firman Tuhan. Sama. Lagian nanti juga dia pergi kembali ke Ambon. Dia cuma datang liburan. 1 minggu sudah. Untuk saya bela saya di situ. Saya itu yang selalu mendoakan saya. Saya itu sebagai buat saya, karena hak sulung, dia sulung, jadi dia doakan saya. Saudara 23 tahun saya berdoa selamatkan kakak-kakak saya. Sudah 2 orang bertobat, tinggal kakak saya yang di kampung. Dan saya ingat waktu saya pulang kemarin itu, sudah 29 tahun baru saya pulang. Jadi saya sudah lupa jalan. Saya ingat jalan itu dulu, tapi yang waktu pergi saya tidak tahu di mana. Sampai saya bilang, Peter, kau tahu rumah di mana? Bajang mana lagi nih? Karena semua sudah bahaya. Saudara 23 tahun saya bertobat terima Yesus. Saya berdoa buat kakak-kakak saya. Yang terakhir yang kemarin. Saudara tahu tadi saya hitung-hitung 23 tahun saya terima Yesus. Berarti
Saya umur 23, sekarang 60, berarti 37 tahun. 37 tahun saya melayani Tuhan. Dan waktu Pastor Jim Loho berkhotbah tentang Daud dipanggil dari kandang-kandang kambing domba. Kalau Anda diangkat, jangan lupa dari mana Anda diangkat. Saya ingat kakak saya berdoa, Tuhan dia selamat tapi belum selamat. Datang di Ambon, saya sudah bilang datang nanti didoakan. Pergi lagi. Jadi waktu kami kemarin pergi ke Nusa Laut itu, saya bilang, saya ingat kakak saya bicara dengan Koko, karena itu penuh di kampung kami, tidak mau meti, mau apa, kami sandar saja. Lalu Koko bilang, nanti kita speed di Sila, kita ke kampung dekat saja, kampung-kampung di sana. Dan saya bilang untuk Bapak Ketua Sinode, Bapak bolehkah Bapak berdoa buat kakak saya? Oh boleh. Itu saya bilang, Bapak nanti kalau di sana Bapak tunggu saja, saya akan pergi panggil kakak saya turun untuk berdoa. Jadi saya bilang, Peter mana sini? Oh saya pergi sampai sana pikul Bapak tua ya. Karena Peter pikir nanti anto lama, banyak lama pikul, iya. Jadi saya bilang, speed sampai dalam Bapak tunggu sini. Lalu saya lari-lari sama Peter, Bapak juga lari-lari. Jadi saya pikir mungkin Bapak tuh mau olahraga begitu. Padahal Bapak Ketua Sinode sampai di rumah saya nomor 1 dari saya. Dan Tuhan ingatkan saya Bapak Ibu Saudara, 37 tahun saya melayani orang-orang. Dan saya bilang buat Bapak doakan kakak saya, pelayanan pribadi. Jadi bukan saja kakak saya tapi 2 anaknya dan juga cucunya. Lalu Tuhan ingatkan saya di rumah, di mana kakak saya pernah buat baik untuk saya, dia membela saya. Di rumah itu Tuhan selamatkan dia. Dan Tuhan ingat perbuatan baik saya. 37 tahun saya berdoa untuk kakak-kakak saya. Tuhan ingat, saudara, buat baik itu sekalipun bertahun-tahun, tapi itu pasti terjadi. Dan di rumah itu keselamatan terjadi untuk kakak saya dan keturunannya. Jadi tadi Tuhan ingatkan, kamu punya kakak pernah bela kamu di situ. Dia pernah berdoa untuk kamu. Jadi itu waktunya Bapak pimpinan Sinode doakan kakak saya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ingat, waktu Bapak Ketua Sinode peluk kakak saya, memeluknya. Tuhan bilang buat saya, kamu kan layani orang, biasa kamu orang. Mau orang itu kotor, mau orang itu bagaimanapun, kamu tetap memeluk mereka dengan kasih yang tulus. Jadi kalau pimpinanmu memeluk kakakmu, saya berpikir, aduh jangan Bapak peluk, betapun kamu itu. Tapi dengan kasih beliau memeluk kakak saya, memeluknya dan baik itu selalu diingat. Sebab itu lakukanlah yang baik. 37 tahun baru doa saya untuk kakak saya dijawab Tuhan. Itu luar biasa, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mendoakan keluarga Bapak Ibu? Atau kalau sudah cukup, mari kita doakan keluarga kita. Saya setiap saat, supaya mereka tidak boleh jadi orang miskin, tapi mereka diberkati. Anak-anak mereka tidak boleh bodoh, anak-anak mereka tidak boleh kurang, tapi mereka harus diberkati. Mereka harus jadi berkat, mereka jadi orang-orang hebat. Nah itu doa saya. Jadi saya mau bilang, kesaksian ini saya sangat bersyukur. Saya buat terobosan di sana, tetapi Tuhan buat hal-hal yang besar. Banyak anak-anak saya ajar dulu sudah jadi orang, sudah ada di Ambon, di luar kota juga, di Jakarta ada juga beberapa orang. Jadi saya bilang memang setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Bapak Ibu dia berkati, itu catatan tentang Maria. Mari kita belajar di malam ini. Saya mau lakukan seperti Maria. Saya mau jawab panggilan Tuhan. Ada harga yang harus saya bayar, tapi saya mau lakukan. Saya mau merenungkan firman Tuhan. Dan sampai akhir hidup saya akan tetap berdiri untuk panggilan saya. Anda sebagai pendoa, Anda berdiri atas panggilan itu. Jangan letih-letih lelah dan suka-suka untuk melakukan. Lakukan dengan tulus. Anda sebagai tim present worship, tim Anda sebagai tim asyir atau apa saja di gereja, lakukan itu sampai akhir hidupmu. Karena Anda sudah bersedia, jadi Anda lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya pernah hamba-hamba Tuhan di gereja, lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita pribadi, keluarga, bahkan juga dalam pelayanan kita. Kita semua ada di hadirat Bapa.